sosok Martin Paes ini kita tahu bersama masih bersama dengan FC Dallas klubnya. Dia akan berakhir pada 31 Desember kontraknya ya 2026. Tapi sepertinya manajemen Persib Bandung ini sudah ngebet untuk menarik dia lebih cepat. Bukan soal peminjaman saja, karena itu bisa saja dari manajemen FC Dallas meminjamkan untuk sementara sambil menunggu kesempatan agar dipermanenkan oleh Persib Bandung. Nah, ketika rumors ini bergerak dengan cepat, Persib Bandung tidak mau main-main untuk menambah kekuatan mereka, bukan saja di Liga Super Indonesia, di mana sedang memburu untuk bisa bersaing merebut gelar juara bersama dengan Borneo dan juga dengan Persija. Bahkan sekarang ada Malut United yang ikut meramaikan di klasemen sementara Liga Super Indonesia. Tapi bagi Persib, mereka juga ingin berbicara banyak di pentas yang lebih tinggi, Asia. Dan sekarang Persib yang berada di kelompok di bagian timur sudah lolos masuk ke 16 besar dan menjadi juara grup ya di AFC Champions League 2. Nah, itulah yang membuat Persib ingin merekrut Martin Paes ini biar lebih aman, biar lebih tenang. Tidak usah pinjam-meminjam, tapi langsung dipermanenkan. Dan itu yang pasti akan dilakukan ketika masuk di tahun yang baru. Ya. Karena kompetisi Liga Super itu kan ini tercatat sebagai kompetisi 2025-2026. Oke? Nah, di paruh kedua, Paes diharapkan akan tiba untuk memperkuat Persib. Kita tahu Persib sementara ini kan ada penjaga gawang juga mereka yang bagus, Teja Paku Alam. Ya, sebenarnya ada Adam Prisbeck, tapi mungkin Adam akan dilepas karena bagi Boyan Hodak dia tetap akan menempatkan Teja di Wamistar. Ya, ada penjaga gawang muda juga yang sudah dicoba kemarin, Fitra Maulana. Tapi sosok Martin Paes ini tetap menjadi kandidat kuat untuk didatangkan oleh manajemen Persib. Kalau dia ada, aman. Ya. Dan ini kan tercatat sebagai pemain Indonesia. Jadi lebih mempermudah bagi pelatih baru timnas kita, entah itu dengan siapapun, dan nama sudah beredar dengan baik. Kita tahu bersama John Hartman. Bagi John Hartman enak kalau Martin Paes datang ya untuk memperkuat paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Kita ikut di Asian Cup atau di AFF, itu semakin kuat kesempatan terbuka untuk bisa menjadi juara pertama kali di AFF ya. Dengan ada Martin Paes tentunya pasti akan dipanggil, karena sebelumnya kan Persib juga sudah ada Tom Hai, ada Eliano Reinders ya di sana, sehingga ini akan membuat timnas lebih kuat. Nah, Martin Paes itu langsung dipermanenkan. Ini konon kabarnya ya teman-teman. Ya, semoga ini bisa dengan benar sekali bahwa dia tidak dipinjamkan dan dia harus dipermanenkan, sehingga dia mutlak menjadi milik bagi Persib Bandung. Gajinya juga tidak main-main, ini fantastis kalau bisa dibilang ya. Dia mendapatkan sekitar 26 miliar ya, itu mungkin setahun ya untuk kontraknya, melebihi dari apa yang sekarang itu Persib punya dengan Tom Hai. Kan Tom Hai kan yang paling tinggi di Liga Super saat ini, sekitar 17-an miliar ya. Dan ini akan dipecahkan oleh Martin Paes. Dia akan menerima gaji, kalau dengan apa yang saya bilang tadi, mungkin sekitar 570-an juta per bulan dia akan terima, dan per minggu itu sekitar 140-an ya, mendekati 150 juta per minggu. Nah, kalau kan di Eropa sana memang gaji tidak mengenal per bulan ya, itu per minggu yang berlaku kalau di liga-liga Eropa. Mungkin saja juga di Liga Amerika, karena Martin Paes kan di di Major League Amerika Serikat. Nah, mereka mengenal per pekan untuk dibayarkan gaji ya. Kalau per pekannya saya bilang tadi, ini luar biasa. Jadi akan menerima sekitar 140-an sampai mendekati 150-an juta per minggu. Ya, itu bagi Martin Paes, dan pasti dia akan tertarik. Tantangan baru bagi Martin Paes ya, untuk berkompetisi ikut di Liga Super Indonesia, dan dia bisa akan datang. Bukan cuma Martin Paes, karena Martin Paes kan sekarang lagi digenjot oleh manajemen. Tapi sebelumnya kita sudah tahu bahwa pemain lainnya, pemain timnas kita, yaitu Joe Pelupesi yang berada di FK Lommel di divisi kedua di Belgia, juga sedang ya digarap untuk masuk di 2026. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.